lebih ke apa ini? Kok hilang nih? Kayak pemanfaatan ya sebenarnya. Ntar tak buka dulu nih. Aduh, ini udah dihapus nih. Oke, aduh, mana nih? Tak share dulu. Ini untuk share screen-nya sudah apa? Pakai situ ya. Iya Pak, ada Pak. Udah. Oke. Nah, ini apa namanya? Punya saya ini kebetulan sudah tak hapus ya file untuk yang Windows 7-nya, tapi di tempat kalian kan masih ada ya. Masih ada untuk yang Windows 7-nya tuh. Kemarin sampai di pengemakaian VirtualBox ya. Oke, nah kalau sudah nanti untuk minggu ini berarti kan kemarin ada di agendanya itu ada tentang penginstalan Windows XP, kemudian upgrade ke Windows 7 ya. Nah, nanti ada satu sistem operasi lagi, tapi ini bukan dari Microsoft, tapi dari Linux ya. Nanti biar buat kalian belajar menginstal sistem operasi yang berbeda ya. Berbeda dari turunannya. Jadi kalau kemarin dari XP ke Windows 7 itu masih satu keturunan, cuman bedanya kalau di XP itu ada apa? Ada pemilihan untuk format file sistemnya. Kemudian kalau yang di Windows 7 itu tidak ada pemilihan file system. Jadi langsung menggunakan format yang terbaru ya, yaitu NTFS. Nah, untuk yang berikutnya nanti kita akan mencoba menginstal menginstal apa namanya Linux ya. Nah, Linux yang digunakan nanti kalian bisa mencari yang paling sesuai dengan apa spek dari perangkat kalian. Yang penting nanti speknya seperti ini. Nah, ini tak catat aja. Kemarin saya lupa nih catatannya di mana nih. Oke, kelihatan di situ ya? Kelihatan Pak. Ya. Kelihatan Pak. Yang pertama tentunya ini sebenarnya nanti ada untuk latihan ini ya, latihan untuk Windows-nya. Cuman saya lupa nih naruh filenya. Kemarin habis diobrak-abrik, jadi nanti insya Allah kalau sudah ketemu tak share ke kalian ya. Baik Pak. Nah, tapi ini yang buat persiapan nanti kalian untuk minggu ini, untuk minggu yang menjelang UAS. Insya Allah ini nanti ada kaitannya dengan soal UAS yang akan saya berikan nantinya. Tugas ya. Yang pertama, untuk ketentuannya, itu kalian download master Linux ya. Nah, untuk Linux yang digunakan nanti Ubuntu atau turunan dari Ubuntu. Oke. Nah, boleh Ubuntu atau turunan dari Ubuntu ya. Yang kedua, ini biasanya itu yang ringan ya. Nanti untuk spesifikasi yang diperlukan, kemarin kan kita sudah membuat partisi ya. Partisi ada berapa? Kemarin 2 ya. Ada 2 partisi atau 3 partisi ya kelas A ya. Saya lupa nih catatannya nih.
Kemarin 3 kayaknya ya, Bang. 3 partisi. Oke. Nah, yang penting nanti misalkan ada 3 atau 2 ya, nanti minimal sekitar berapa kemarin? 50 ya? 30 atau berapa kemarin? 30 ya? 30-an lah pokoknya, 30-an. Nah, minimal untuk 30-an. Ini untuk kapasitas dari HDD-nya. Ya. Partisi ya, masih partisi dari HDD-nya. Dan untuk RAM-nya nanti sesuai dengan yang kalian miliki ya. Kayak ini 2 dulu sebentar. Nah, untuk turunannya, ini kalian bisa lihat di sini. Nah, turunan Ubuntu itu sangat banyak sekali di sini ya. Ini distro-distro yang bisa kalian gunakan. Nah, ini coba nih dari web yang lain nih. Ini sangat banyak sekali. Nah, ini dari wiki juga bisa nih. Turunan dari Ubuntu. Ada Edubuntu, Gobuntu, Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu, JOS, banyak sekali nih. Ubuntu ya. Nah, ini sangat banyak. Tapi biar nanti agak sedikit mengerucut ya. Nah, nanti kalian boleh gunakan yang ini nih. Ada Kubuntu. Ini saya list aja di sini. Nih, berarti yang pertama kalian boleh menginstal Ubuntu-nya. Nanti kalian kunjungin Ubuntu. Nah, kalian bisa kunjungin di sini. Nanti kalian cari yang sesuai dengan spek dari yang kalian miliki ya. Baik dari arsitekturnya maupun dari spek seperti RAM dan hard disk. Oke, sebentar ya, ada panggilan sebentar.
Maaf ya, lama ya. Habis dipanggil ke lobby nih. Olahraga. Tidak apa-apa, Mak. Oke, tadi sudah sampai Ubuntu ya. Nah, di sini untuk Ubuntu ya, terutama sebenarnya bukan Ubuntu saja, tapi Linux ya. Untuk Linux itu, untuk yang sekarang, versi-versi yang sekarang itu tidak menerbitkan untuk arsitektur yang 32 bit ya. Jadi mulai dari Ubuntu, kalau Ubuntu itu sepertinya Ubuntu 18 itu sudah tidak menerbitkan yang 32 bit ya. Karena dengan asumsi bahwa perangkat itu yang semakin sekarang dibuat itu sudah mau ke 64 bit semua ya. Jadi untuk yang perangkat-perangkat terbaru itu sudah agak mulai jarang menerbitkan atau membuat yang 32 bit. Nah, oleh karena itu sistem operasi pun mengikuti perkembangannya, itu tidak menerbitkan lagi yang 32 bit. Nah, contohnya di yang 18, dari mulai 18 sampai yang sekarang ini versi 21, ini juga sudah tidak ada yang 32. Ini coba ya kita lihat. Nah, ini kalau dilihat seperti ini. Ini sudah 64 bit ya. Nah, ini malah download nih. Oke, ini 64 bit. Jadi untuk yang 32 itu sudah mulai dihilangkan ya. Nah, ini contoh yang berapa ini, versi 20.04 ya. Tadi ada yang 21 ada juga. Oke, kemudian nih coba versi yang lain. Nah, ini versi 20, ini 21. Kita bisa ngelihat di versi yang sebelumnya. Nah, coba nih download alternatif di sini. Salah ya. Ini 64. Nih 18 juga 64 ya. Kemudian masuk ke kuliah. Oke, sebentar mana nih? Sini aja di rilis ya. Kita cari di rilisnya saja. Nah, di sini aja rilis Ubuntu. Oke, nah di sini akan terlihat di sini ya. Nah, ini contoh yang 14. Ini masih ada, jadi bisa dilihat sini. Ini contoh yang ini 21 tadi sudah jelas ya, hanya ada 64. 20 juga 64. Ini yang 18. Nah, 18 juga di sini hanya 64 nih. Ini untuk yang desktop, ini yang server. Oke, kita lihat lagi yang 16. Nah, kalau 16 masih ada 2 ya, ada 64 bit dan ada 32. Jadi mulai dari 18 ke sekarang itu untuk yang 32 itu sudah ditiadakan ya. Nah, nanti kalian bisa mencari di sini sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini saya copy saja biar gampang mencari. Nah, ini untuk Ubuntu. Nah, ini ya di rilisnya saja. Kalau di Ubuntu-nya nanti dia akan munculnya yang versi yang terbaru. Kemudian yang berikutnya ini Kubuntu. Nah, untuk Ubuntu ini juga sama, banyak versi juga.
Nah, ini untuk yang versi 21, 20, ini juga hanya ada yang 64. Jadi sama seperti di Ubuntu ya. Mulai dari 18 ke sekarang yang 32 sudah tidak ada. Karena ini base-nya sama-sama Ubuntu ya. Jadi satu keturunan. Ini kalau kalian mau cari juga bisa di sini. Oke. Ubuntu. Nah, untuk di sini ada Ubuntu ya, ini Ubuntu juga. Ubuntu. Nah, itu bisa lihat di sini downloadnya. Oke. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, Ubuntu itu Ubuntu. Nah, ini nanti kalian bisa cari sendiri ya. Ini bisa dibaca-baca ya. Ada Ubuntu, Kubuntu, Subuntu, Lubuntu, Edubuntu, ada Linux Mint ya. Ini katanya tidak resmi, padahal ya harus sama-sama resmi sebetulnya ya. Nah, terus ini ada banyak ya. Ini kalau mau apa kata dari situsnya si Konyoha. Nah, di sini sangat banyak. Nah, yang pasti nanti sebelum kalian download ya, ini ya tugas kalian yang pertama, yang berikutnya maksudnya kalian pelajari yang ini. Jadi menu ini, kemudian pelajari detail ya, detail dari sistem operasi yang akan kalian akan nanti kalian misalkan nih, wah saya mau lihat nih di sini ada beberapa distro, misalkan di sini ada, saya catat aja nih yang sering digunakan. Ada Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu Met ya. Ini kalau ini cukup berat nih, Photo Studio nih, karena dia biasanya digunakan untuk apa ya, berusaha untuk menyaingi Max ya, aplikasi-aplikasi yang digunakan, karena di sini lebih untuk multimedia ya. Tapi kalau kalian nanti mau mencoba-coba juga silahkan ya. Cuman untuk yang Ubuntu Studio ini bagusnya itu diinstal langsung ya, bukan lewat VirtualBox karena cukup berat. Kemudian Linux Mint, nah, ini juga bisa. Ini udah banyak nih. Ini kalau yang mirip dengan Windows itu ada mana ya? Zorin. Mana ada nggak di sini? Nggak masuk sini ya. Zorin OS juga itu mirip dengan Windows. Sangat banyak ya. Nah, pokoknya ada itu. Kemudian ada juga Deepin. Nah, Deepin itu juga itu produknya
dari Cina ya, yang mengembangkan dari Cina. Itu untuk default bahasanya menggunakan bahasa Cina, tapi kita bisa rubah dengan bahasa bahasa Inggris, dan tampilannya juga cukup seperti Microsoft Windows maksudnya. Oke, cukup banyak ya. Nah, nanti kalian pelajari dulu ini di sini. Nah, misalnya di sini ada Ubuntu. Nah, Ubuntu itu adalah turunan dari Ubuntu dengan menggunakan desktop environment-nya XFCE. Nanti kalian bisa pelajari XFCE itu seperti apa ya. Karena beda antara punyanya si Windows dengan si Linux itu. Jadi kalau di Windows itu namanya style atau ini ya, style atau DOM ini untuk yang di Windows. Kalau di Linux itu namanya EE atau desktop environment. Balik. Nah, bedanya kalau yang style itu dia hanya sebatas kayak baju ya. Jadi kalau kita memakai baju, baik itu misalkan orang kayak orang yang jahat ibaratnya ya, penjahat itu menggunakan baju seperti orang yang mau beribadah, itu terlihat di luar seperti orang alim kan gitu, tapi pada dasarnya orang itu masih jahat, itu tidak bisa merubah kepribadian ataupun sifat dari orang tersebut. Nah, karena hanya sebatas pemakaian baju aja di luar gitu. Jadi ibarat misalkan saya nih suka mabuk-mabukan ya. Nah, karena supaya biar terlihat ngalim, maka saya pakai baju koko kan seperti itu. Tapi sebenarnya pada dasarnya saya masih suka mabuk-mabukan dan suka main judi misalkan. Itu istilahnya dengan stylenya saja atau demnya saja. Seperti saya menggunakan gaya pakaian Korea misalkan. Orang-orang yang suka nonton Korea drama itu, misalkan nonton K-pop, itu hanya ngikutin stylenya saja, style mereka. Tapi pada dasarnya saya masih seperti orang Jawa Tulen seperti itu. Tapi kalau DE itu beda karena dari kepanjangan juga dia environment ya, lingkungan. Jadi lingkungan si desktop tersebut, bukan hanya sekedar gayanya saja. Jadi bisa mempengaruhi sifatnya, itu kepribadian itu. Kayak misalkan saya dari Cilacap, kemudian saya kuliah di Jogja setahun ya, 2 tahun, kan lama-lama logat saya bisa ngikutin logat orang Jogja ya, dengan ngomong bahasa Bandek istilahnya, dengan logat yang mungkin orang Cilacap lebih kayak keras ngomongnya, kelihatannya cepet ya, tapi dengan lama di lingkungan yang baru yang merubah bukan hanya gayanya saja tapi benar-benar lingkungannya yang mempengaruhi, maka bisa berubah. Nah, itulah yang ada di Linux ya. Jadi di Linux itu ketika kita menggunakan DE, contohnya di sini tadi ada XFCE ya, ada KDE, ada GNOME, misalkan, dan banyak sekali. Nah, ini memiliki sifat kepribadian masing-masing. Jadi misalkan saya menggunakan XFCE ini, dia lebih apa gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar tampilannya yang berubah, tapi juga fitur-fiturnya juga ikut berubah.
gitu ya. Jadi nanti kalian bisa pelajari ini. Kira-kira kalau menggunakan SFCE itu lebih ringan nggak? Apakah lebih berat atau lebih ringan dibandingkan dengan desktop yang lain? Nah, kalian bisa cari di sini akan desktop. Nah, Ubuntu aja langsung ya. Nah, ini banyak banget nih. Nah, ini ya. Ini contoh yang ada 6 yang populer ya. Ini artikel terbit tahun 2018 ya. Sekarang sudah beda lagi ya. Ini ada 6 menurut si Umam ya. Nah, contoh di sini ada menggunakan Gnome. Nah, ini Gnome. Kemudian nih, wah nggak terlihat nih. Ada Mate ya, Mate. Ini Gnome versi 2 ya. Kemudian ada lagi LXDE. Nah, ini yang digunakan sama Lubuntu ya. Lubuntu karena dia pakai L nih. Ini LXDE, Lubuntu. Nah, kemudian nih XFCE. Ini digunakan sama Ubuntu. Nah, makanya diambil dari X-nya ini. Ya. Dia base-nya FSCE gitu. Kemudian ada KDE. Nah, terus ada nih Budgie. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, ini masing-masing ini memiliki apa namanya gaya untuk kebutuhan spesifikasi juga masing-masing berbeda-beda. Nanti kalian bisa pelajari nih, misalkan membaca untuk yang nah, pelajari nah, jadi nah, ini kalau mau download, jadi kita juga bisa nih, misalkan saya menggunakan Ubuntu yang dia tadinya menggunakan Gnome ya. Ternyata dengan menggunakan Gnome ini misalkan saja, ternyata kok berat itu tampilannya, apa bikin berat apa komputer. Nah, saya mau ganti, bisa download ini, download dari SDE-nya. Dengan saya menginstal XP, tampilannya mau diganti dengan tampilan Vista misalkan. Bisa, tapi ya dia tetap XP aja di situ, cuman tampilannya yang berbeda gitu. Nah, kalau di Linux ini nanti harus disesuaikan, dia support dengan apa misalkan. Oh, ternyata dia apa namanya? Dia base-nya sama-sama bisa digunakan di Ubuntu misalkan. Bisa saja gitu. Kalau mau download misalnya di sini bisa. Nah, jadi ibaratnya ini sudah disesuaikan ya dengan kebutuhannya. Nah, ini kalau misalnya mau yang apa diterapkan sendiri, nah, download sendiri, misalnya mau diterapkan di apa namanya perangkat sendiri selain dari Ubuntu misalkan bisa. Nah, di sini sudah nih, dia bisa dijalankan dengan RAM 256 atau di sini bisa yang 1 GB. Berarti RAM dengan spesifikasi 256 itu sudah bisa menjalankan DE ini seperti itu ya.
Ini contoh yang LSDE. Nah, contoh tadi yang lain misalkan. Nah, ini bisa nih. Komponennya nih ada bla 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 bla. Ini dia support dengan drag and drop dan lain sebagainya. Gitu. Ini text editornya dia menggunakan Leafpad. Arsivingnya menggunakan Xarchive. Nah, jadi beda-beda antara LSDE dengan desktop yang lain misalkan. Nah, kita bandingkan dengan coba yang lain. Misalkan ini LSDE, ini XFCE. Detail. Nah, ini aku cek. Mana? Nah, sini. Nah, ini juga bisa nih. Ini ada apa saja nih, macam-macam. Terminalnya bagaimana nih, screensavernya. Nah, ini beda-beda. Untuk burning CD-nya pun dia menggunakan ibaratnya tools yang berbeda gitu dengan yang dimiliki sama si desktop yang lain gitu. Nah, ini yang dijadikan si Linux itu banyak orang yang menggunakan ya, terutama kayak komunitas-komunitas yang suka dengan yang gratisan. Nah, ini seperti ini. Ini bisa dibaca di sini di boardnya. Nah, ini dia dapat digunakan untuk sistem operasi Unix ya, turunan dari Unix ya, atau Unix-like ya. Untuk yang Unix ini seperti Linux itu Unix ya. Kemudian di sini ada NetBSD ya. Kemudian FreeBSD, macOS dan lain sebagainya ini. Dan juga dia support dengan Unix-like ya. Nah, Unix-like itu sebenarnya kayak FreeBSD sebenarnya dulu masuk ke Unix-like, bukan Unix. Nah, ini ternyata SVC ini bisa digunakan di macam-macam ya. Tapi nggak ada Windows di sini ya. Nah, ini fiturnya apa? Windows Manager, kemudian ada Desktop Manager, panel dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa yang misalkan di DE yang ini mungkin fiturnya ada 9, DE yang lain cukup ada 7 misalkan. Nah, jadi beda-beda masing-masing desktop environment-nya. Nah, inilah yang membedakan tadi style dengan desktop environment gitu ya. Nah, nanti kalian bisa sambil belajar. Jadi belajar di sini, ternyata tadi desktop environment sangat banyak. Bedanya apa sih gitu. Antara desktop satu dengan yang lainnya gitu. Jadi bedanya dengan style itu, kalau style itu hanya dia sebatas bajunya saja. Dia tidak mempengaruhi lingkungan, dia hanya ibaratnya kamuflase. Tapi kalau desktop environment itu dia merubah kepribadian ibaratnya seperti itu ya. Nah, inilah desktop environment ini yang membedakan sistem operasi yang satu dengan yang lain itu berat tidaknya ya. Kayak misalkan saya menggunakan kayak misalkan Linux Mint saja. Nah, Linux Mint itu ada berapa nih? 3 varian ya. Ini aja. Linux Mint ini ada 3 varian. Nah, itu varian yang Cinnamon, Math, dan XFCE. Nah, kita bisa bandingkan di sini. Bisa bandingkan antara yang Cinnamon misalkan dengan yang ini XFCE misalkan. Nah, ini ukurannya ini 1,9 GB. Ini 1,8 GB, berarti berbeda ya. Walaupun sama-sama dengan versi yang sama ya, ini 20.1, ini juga 20.1. Ini sama-sama arsitekturnya 64 bit ya. Tapi ternyata di sini berbeda. Ketika ini menggunakan yang Cinnamon, ini ukurannya 1,9. Dan yang
XFCE ini hanya berapa? 1,8. Ada 0,1 giga perbedaannya. Seperti itu ya. Oke, ini base-nya berarti kan dia Ubuntu berapa nih? 20 misalkan ya. Nah, kita bandingkan dengan misalkan apa nih? Ubuntu yang lain ya. Mana cari yang ini saja Ubuntu misalkan Ubuntu ya. Nah, kita lihat Ubuntu ini berapa nih ininya? Apa namanya? Kapasitasnya. Oh, ternyata Ubuntu ini masih ada nih. Dia yang 84. Ternyata ini versi sama 18 ya. Coba versi yang terbaru ada nggak nih ya? Ini ternyata 18 tadi. Oh, ini 19 nih, versi 19. Oke, berarti yang ini belum ada rilis terbaru nih. Nah, yang lain sudah sampai 21 ya, 20 dan 21 ini masih mentok di malah ada yang 19 gitu. Oke, misalkan ini yang sub ini aja, Kubuntu. Nah, nih. Ini yang 20 sama-sama 20 tadi ya. Oke, yang 20 ini speknya mana nih? Spek mana nih? Ini aja. Spesifikasi Ubuntu ya, Ubuntu 20. Nah. Oke, ini coba yang ini Ubuntu. Ini mana? Ubuntu nggak ada nih. Nah, nanti kalian bisa cari sendiri ya. Saya belum menemukan nih. Ini aja nih Ubuntu aja, Ubuntu yang 20 nih. Ubuntu 20, ini misalkan untuk yang ini desktop dia berapa nih? 2 giga. Nah, 4 giga untuk yang RAM-nya. Kemudian kapasitasnya berapa nih? Langsung ke sini aja, Ubuntu-nya aja. Nah, contoh nih yang Ubuntu-nya saja langsung. Ubuntu. Mana download aja nih. Ubuntu. Oke, ini langsung download tadi ya. Spek. Oke, nanti kalian bisa carilah. Saya belum ini lupa nih. Pokoknya berbeda ya. Bisa jadi loh ini kok Ubuntu-nya dia butuhnya misalkan atas filenya itu misalkan 2 giga ya untuk yang sama-sama 20. Tuh. Ternyata ketika menggunakan Linux Mint ini ini kan keturunannya nih. Ternyata kok cuma 1,8 atau 1,9. Bukan 2 giga lagi. Bisa jadi ya. Karena ada beberapa fitur-fitur yang memang dianggap tidak perlu itu dihapus sama Linux Mint-nya. Nah, itu yang membedakan antara Linux 1 dengan yang lainnya atau Ubuntu 1 dengan yang lainnya, turunan 1 dengan yang lainnya, atau juga desktop environment 1 dengan yang lainnya. Bisa jadi ini yang Cinnamon ini ada beberapa fitur yang dia tetap dia ada, yang ini dihapus. Bisa jadi karena ini membutuhkan file yang besar ya. Misalkan contoh ada aplikasi yang dia lebih besar untuk space-nya dibandingkan dengan yang XFCE. Gitu. Nanti ini sangat banyak sekali, kalian bisa pelajari di sini ya. Apa namanya masing-masing desktop environment. Gitu ya. Jadi nanti tugas kalian yang pertama kalian mencari Ubuntu ataupun turunan dari Ubuntu. Kalian pelajari untuk desktop environment-nya. Ini hanya contoh saja.
ada 1, 2, 3, 4, 5 dan masih banyak lagi yang lainnya. Masing-masing ini kalian coba pelajari ini mana yang sesuai dengan spek kalian ya, sesuai dengan perangkat kalian speknya seperti apa. Oh, ketika menggunakan misalkan menggunakan Ubuntu ini dia membutuhkan spek yang tinggi misalkan. Kalian speknya tinggi, boleh kalian pakai ini. Ternyata kalian mau cari yang spek lebih rendah, misalkan mana? Apakah punya Ubuntu, Subuntu atau yang lainnya? Yang penting disesuaikan dengan spesifikasi dari perangkat kalian masing-masing. Nah, kalau sudah kalian download ya. Itu saja, di-download dulu. Gitu ya. Kira-kira begitu, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Monggo, silakan. Buat deadline-nya kapan ya, Pak? Oke, untuk yang deadline ini download berarti besok ya. Besok pagi ya. Pagi pukul 05. Nah, ini kalian hanya mencari dan download ya tugasnya. Berarti ini cuma nge-download doang ya, Pak? Belum nge-install gitu ya, Pak? Belum. Ini tugasnya berarti kalian cari dan pelajari sesuai dengan spesifikasi perangkat kalian. 2, download. 3, buat laporan ya. 4, kirim. Oke. Ini untuk filenya, subjeknya ini ya, biar keren ya, varian ya. Varian. Nah, inilah varian Ubuntu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Penamaan filenya cuma nama kelas sama NIM doang apa bagaimana, Pak? Betul. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Sama ya kayak kemarin ya. Nama. Boleh kelas, boleh. NPM ya mesinnya. Oke. Ada lagi? Mohon maaf izin bertanya. Ya, silakan. Mas Pratama dulu, silakan. Enggak, Mbak Saroh dulu aja nggak apa, Mbak. Ladies Baik. first. Yes. Untuk yang buat laporan itu isinya tentang spesifikasi atau bagaimana, Pak? Iya, jadi nanti misalkan nih kalian cari dulu ya, misalnya udah ketemu, sesuaikan dengan spesifikasi kalian. Contohnya, misalkan punya kalian itu dengan arsitektur 32 gitu ya. Nanti, oh ini berdasarkan arsitektur yang saya gunakan, misalnya dengan bahasa seperti itu, maka saya memutuskan untuk mengambil versi dari sistem operasi ini gitu. Taruhlah Ubuntu atau turunan dari Ubuntu ini dengan alasan bla 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 bla, misalnya seperti itu. Kebutuhannya ini. Nah, dari mana? Berdasarkan dari artikel misalkan nih, artikel yang diperoleh dari situs apa misalkan tuh. Dimana untuk yang desktop environment ini atau sistem operasi ini menggunakan desktop environment ini seperti ini nih, maka lebih sesuai dengan spesifikasi dari perangkat saya dan kebutuhan dari saya, misalnya kayak gitu. Paham nggak?
Jadi begini ya Pak, misalkan kalau misalkan Ubuntu itu cocoknya dengan KDE gitu. Berarti nanti kita pakai desktop environment-nya yang KDE gitu ya Pak. Ya, misalkan itu. Jadi Baik, Pak, terima kasih. ya, kan tadi kan banyak tuh ya variannya itu ya. Ubuntu misalkan contoh yang ada di sini ya. Contoh di sini ada Linux Mint nih. Nah, di sini Linux Mint ada 3. Ada Cinnamon, Match sama XFCE. Ya. Misalkan spesifikasi perangkat saya itu misalkan ini nih. Ini contoh aja. Jadi bisa dengan bahasa kalian masing-masing ya. Ini misalkan punya saya ya. Saya ini 2 bit, RAM 2 giga, hadis. Itu misalkan taruhlah 50. Nah, bisa seperti ini ya. Ternyata di sini saya cuma 32 bit, RAM-nya 2 giga, harusnya 50. Nah, berarti logikanya berarti kan saya pengen mencari yang lebih rendah kan gitu. Dibandingkan dengan desktop yang lain. Contohnya oh ternyata Cinnamon. Saya ini pengen nih, saya penasaran dengan, kan kalian cari-cari dulu nih, cari-cari misalnya ada banyak sekali tadi varian. Mungkin kalian bisa lihat-lihat apa tampilannya. Wah, ini kayaknya lebih menarik nih misalkan nih. Sorry, iklan. Ada sembalap kulung. Oke ya. Jadi misalnya di sini saya ini penasaran dengan Linux Mint nih misalkan aja. Ternyata pas dibuka situsnya, oh ternyata ada 3 ini editing fitur in Cinnamon desktop bla bla bla. Oh, ini maksudnya apa? Mesti kan ada bahan yang bisa dibaca nih. Dari 3 varian ini saya baca satu-satu nih. Wah, kalau Cinnamon seperti apa, Match seperti apa. Oh, kalau Cinnamon itu dia menggunakan apa nih desktopnya, gitu ya. Kemudian kalau yang Math ini dia menggunakan apa nih? Oh, ternyata ada desktop Cinnamon, ternyata ada desktop Math, ada desktop XFCE. Nah, kalian bisa nih pelajari satu-satu nih, ya. Cinnamon seperti apa, Math seperti apa, XFCE seperti apa. Ternyata saya sudah ya paham nih misalkan. Oh, Cinnamon ternyata seperti ini. Ya, bla 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 bla. Nah, kalian bisa ditulis di situ ya untuk catatan sendiri. SVC seperti itu. Ternyata dari filenya, besarnya filenya, wah ini SVC lebih kecil nih. Cinnamon lebih besar nih. Dengan spek saya kayaknya butuhnya yang kecil nih. Berarti logikanya kan saya memutuskan, wah berarti saya pakai yang XFCE. Ya, dibandingkan dengan yang Cinnamon karena dari ukurannya lebih kecil yang SVCE misalkan ya. Tapi mungkin barangkali aja itu hanya sebatas file ukuran saja, bisa dibandingkan nih. Bisa cari ini. Bandingan kan seperti ini. Perbedaan. Nah, bisa nih baca di forum misalkan. Penasaran kan? Kayak apa sih? Ya. Oh, Cinnamon dia menggunakan Genome 3. Oh. Kemudian tidak cocok untuk komputer lawas. Oh, berarti bagusnya dia untuk spek yang terbaru nih. RAM-nya dia minta 1, ini bla bla. Oh, oke. Pelajari. Oh, ini gimana nih? Oh, ini lebih kecil lagi nih. Oke, terus ini lagi. Oke, berarti kira-kira mana nih yang sesuai nih? Oke. Oh, berarti yang sesuai yang kayaknya nih. Ini seberapa ringan? Oh, ini ringan. Berarti ini lebih ringan nih. Ini yang 830, ini 1 berarti SFCE aja lah. Oke. Saya pilih yang SFCE nih. Nah, pas mau download nih, misalkan yang ini download.
wah kok ini 64 nih. Nah kan beda, sedangkan punya saya speknya arsitekturnya 32 bit, berarti cari yang spek yang versi yang sebelumnya kan gitu. Berarti all version. Cari coba, ini tadi hanya 64, ini coba turun, semakin turun. Oh ternyata di versi misalkan 19 atau versi berapa, dia ada yang support dengan 32 bit, ya udah pakai yang itu. Jadi kalian ibaratnya menceritakan kayak gitu. Kayak kalian mau pacaran, nyari pacar itu kan kalian survei dulu tuh. Nah, kalian kan PDKT, survei, dia tuh ceweknya gimana nih? Dia sukanya apa? Dia sukanya pedas, saya nggak suka pedas. Dia suka jalan-jalan, saya nggak suka jalan-jalan. Wah, kayak nggak cocok nih. Nanti kalau makan debat terus nih. Ya kalau nggak debat, kalau dia makan nggak habis, saya disuruh nggak habisin, padahal saya nggak doyan pedas, kan repot kan. Misalnya kayak gitu. Ini contoh aja, contoh sederhana. Tapi saya mau cari yang beda nih. Dia suka hitam, saya suka putih. Dia suka pedas, saya nggak suka pedas misalkan. Saya pengennya nyari yang berbeda, bisa. Seperti sendal, ada kanan, ada kiri. Ya itu terserah kalian gitu. Jadi kalian menceritakan seperti itu, ceritakan, diputuskanlah satu sistem operasi yang akan kalian gunakan. Gitu. Itulah cerita hari ini. Oke, ada lagi? Ada tadi Mas Pratama. Iya lah, mau. Paham ya? Ya. Ada lagi tadi? Absensinya bagaimana, Pak? Di e-learning gimana? Nanya, Pak. Di Itu e-learning? berarti kita cuma download aja kan ya? Ya. Ya. Ya, cuman download aja. Nggak Berdasar. install ya. Nggak perlu. Nggak perlu. Gitu. Jadi kalian PDKT dulu ya, masalah nembak nanti gitu ya. Kalian PDKT aja dulu gitu. Untuk presensi Terus berarti ya, gimana? itu berarti di Gimana Mas? Putus-putus suaranya. Suaranya Mas Pratama ini putus-putus tadi. Oke. Yang lain? Untuk presensi tadi saya buka jam 8.30 ya. Coba nanti kalian cek lagi ya di e-learning. Ya, yang lain ada lagi? Ada? Halo? Oke, Sepertinya cukup, Pak. cukup. Paham ya, insya Allah ya? Insya Allah paham, Pak. Untuk nanti siang ada pertemuan lagi nggak, Pak? Nah, untuk nanti siang, ini sepertinya saya diminta buat membantu akreditasi ya. Jadi ada kayak briefing atau kurang paham juga nanti. Jadi kalau misalkan ya, kalau nanti jadi untuk briefing akreditasi, mungkin nanti kalian ngerjain itu ya tugasnya. Kalau misalnya nanti nggak jadi, nanti akan saya kabarin ya. Nanti saya kabarin sekitar siang lah, jam 11-an mungkin ya.
Misalnya nanti, wah ternyata habis istirahat nanti saya free, nanti saya bisa masuk ya untuk bahas yang tugas yang lainnya ya, atau yang tadi file yang sambil saya nyari-nyari filenya untuk yang Windows, nanti kalau sudah ketemu nanti saya sampaikan di siang. Tapi kalau misalkan ternyata nanti siang saya ada agenda itu untuk yang akreditasi, nanti akan saya kabarin juga, mungkin siang kosong misalnya seperti itu ya. Kalian tunggu insya Allah jam 11 ya, kabar dari saya sekitar jam 11-an lah, 11, 12 sampai siang, untuk pastinya bisa atau tidaknya. Itu ya. Baik Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya. Yang lain ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Oke. Kalau cukup ya. Oke. Baik, kalau cukup nanti file ini saya share di grup ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, ini ada apa nih chat? Oke, saya minta tolong waktunya sebentar ya. Kalian aktifkan kameranya. Nanti saya juga aktifkan kameranya untuk sesi foto bersama. Oke, tunggu yang lain. Wah, itu masih udah nih. Hujan-hujan di kamar ya. Ngantuk nih. Iya, Pak. Oke, masih tunggu yang lain. Ada. Oke. Satu, dua, Salma belum. Tarina. Nurul Anissa, Rohmah. Wah. Lah, Mas Sultan gimana nih? Oke, Salma mana? Maaf Pak, kamera saya rusak jadi nggak bisa nyalain kamera. Oke. Tinggal satu nih. Dua, Sultan sama Arvin. Oke ya, siap. Saya tak foto. Oke, 1, 2. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya sudah bisa hadir di pagi ini. Sama-sama, Pak. Semoga Sama-sama, Pak. bisa bermanfaat ya. Pak. Oke. Untuk sesi 1 ini saya cukupkan. Kalian bisa beraktivitas yang lain. Yang penting jangan lupa tugasnya itu. Terserah kalian mau nyarinya nanti malam atau sekarang. Kalau sudah selesai langsung dikirim. Kemudian kalian ngapain aja terserah ya. Yang penting bermanfaat. Oke. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.